Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Stimulus tersebut termasuk bantuan pangan hingga diskon biaya listrik hingga 50%. Pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg per bulan yang akan diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan pada Januari hingga Februari 2025. Pemerintah juga memberikan stimulus berupa PPN ditanggung pemerintah sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk kebutuhan pokok seperti minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN tetap sebesar 11%. Selain itu, pemerintah akan memberikan diskon biaya listrik sebesar 50% pada Januari hingga Februari 2025 bagi pelanggan listrik dengan daya 2.200 volt ampere ke bawah. Stimulus pemerintah ini nantinya paling banyak akan dinikmati masyarakat kelas menengah. Pertama, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar rupiah dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar. Selain itu ada juga PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan bermotor listrik atau hybrid. Insentif di sektor ketenagakerjaan akan diberikan dalam bentuk insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Pemirsa, untuk mengupas tuntas terkait dengan kebijakan kenaikan PPN 12% sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pak Suhasil, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Apa kabar? Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Pak Suhasil. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan kenaikan PPN hingga 12% ini memberikan kekhawatiran kepada masyarakat, Pak. Bagaimana latar belakang ataupun histori hingga kemudian terlahir kebijakan PPN 12% ini? Jadi Mas Kevin ya, kita kan menjalankan pembangunan ekonomi Indonesia, dan di dalam menjalankan pembangunan ekonomi Indonesia itu tujuan untuk mensejahterakan rakyat itu kita jalankan dengan mengimplementasikan atau melaksanakan anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu terdiri atas ya garis besarnya adalah pendapatan negara dan belanja negara. Nah, pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak dari masyarakatnya, berasal dari penerimaan kepabeanan dan cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Sehingga ketika kita mendesain suatu anggaran pendapatan dan belanja negara, kita pemerintah atau negara itu mencari penerimaan untuk bisa melakukan belanja. Nah, tahun 2025 itu kita merencanakan belanja negara yang jumlahnya 3.600 triliun lebih. Belanja negara 3.621 triliun lebih ini adalah belanja yang akan disalurkan melalui belanja kementerian, melalui transfer ke daerah, belanja untuk subsidi, belanja untuk kompensasi energi, belanja untuk subsidi listrik, dan berbagai macam yang lainnya. Dan untuk itu kita mengumpulkan pendapatan negara. Nah, ketika kita mengumpulkan pendapatan negara, kita mendesain pendapatan negara yang dikumpulkan itu salah satu perspektifnya adalah harus berkeadilan. Artinya berkeadilan itu kelompok masyarakat yang lebih mampu itu membayar lebih banyak, sementara kelompok masyarakat yang kurang mampu membayar lebih sedikit atau bahkan diberikan bantuan. Karena itulah pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan sosial, bantuan sosial yang merupakan bagian dari belanja negara kita. Nah, ketika kita mendesain APBN 2025, kita menjalankan seluruh undang-undang yang ada. Dan undang-undang mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang tahun 2021, itu sebagai bagian ketika kita mendiskusikan undang-undang itu dalam proses penetapannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan bahwa tanggal 1 Januari 2025 kita akan memulai pengenaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Nah, sekarang berapa? Sekarang adalah PPN tarifnya 11%.
mulai 1 Januari, Undang-Undang HPP mengatakan bahwa tarif pajak menjadi tarif PPN menjadi 12%. Jadi kenaikan 1 percentage point, 1% dari 11% yang sudah berlaku sekarang. Jadi kalau misalkan ya, Mas Kevin punya kita beli barang yang harganya 1 juta rupiah. Harga 1 juta rupiah itu kalau belinya hari ini itu dan barangnya terkena adalah barang yang terkena PPN, maka di dalam harga 1 juta rupiah itu sudah ada PPN-nya 11%. Maka mulai kalau PPN-nya nanti naik ke 12%, maka dia naik 1%. 1% dari 1 juta, yaitu 1% dari 1 juta itulah Rp10.000. Karena itu nanti kalau PPN-nya menjadi 12%, maka harga barang yang hari ini mungkin kita beli seharga 1 juta termasuk PPN 11% menjadi 1 juta 10.000. Dengan atas PPN-nya itu 12%. Ini adalah untuk barang-barang yang terkena PPN. Namun di perekonomian Indonesia kita juga sudah umumkan sampai dengan saat ini banyak sekali sejumlah barang yang tidak terkena pajak pertambahan nilai, tidak terkena PPN. Bahan makanan, kalau kita belanja bahan makanan tidak pakai PPN. Kalau jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan tidak terkena PPN. Artinya PPN itu dibebaskan. Kalau PPN dibebaskan tuh artinya ya seperti tarif 0%. Nah, karena itu kita mengatakan bahwa yang dibebaskan akan terus dilanjutkan. Namun kita akan memilih sejumlah barang-barang mewah yang saat ini dibebaskan, nanti kita akan kenakan pajak pertambahan nilai tersebut. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat juga, yaitu tadi bahwa pengenaan pajak itu harus berkeadilan, yang mampu bayar lebih banyak, yang tidak mampu dibebaskan alias tarif pajak PPN-nya, apalagi kebutuhan masyarakat banyak, itu menjadi tarif 0%. Mungkin itu desain besar dari yang kita lakukan, Mas Kevin, untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP mulai 1 Januari 2025 besok. Ya, Pak Suhasil, momentum pemberlakuan kebijakan ini dilakukan ketika daya beli masyarakat itu sedang menurun, Pak. Nah, ini bagaimana kemudian hasil kajian dampak kenaikan PPN 1% menjadi 12% ini terhadap daya beli masyarakat? Karena dikhawatirkan ketika kebijakan ini diberlakukan akan semakin menurunkan daya beli masyarakat, Pak Suhasil. Daya beli masyarakat ya, kalau kita lihat beberapa indikator yang kita perhatikan bahkan dari kondisi ekonomi. Pertama ya, pertumbuhan ekonomi kita itu berada pada kisaran 5%. Artinya kegiatan ekonomi kita tumbuh. Bisa nggak ini kita konfirmasi? Kami melihat konfirmasinya salah satunya adalah dari pembayaran gaji. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di dunia usaha, kita itu biasanya dipotong pajak penghasilan kan, Mas Kevin ya. Mungkin kalau lihat di slip gajinya akhir bulan atau setiap kali mendapatkan gaji itu ada potongan itu sebutannya. Pasal 20 PPh pasal 21 itu adalah potongan gaji kalau ada peningkatan kalau ada pembayaran gaji. Nah, kita melihat di bulan November ini ya, artinya sepanjang tahun 2024 sampai dengan bulan November, ternyata potongan PPh 21 itu 20% lebih tinggi dibandingkan Januari sampai dengan November 2023 dibandingkan setahun yang lalu. Ini merupakan indikasi bahwa perekonomian dunia usaha itu tetap bekerja, tetap berjalan, dan tetap membayar gaji. Kami juga lihat data lain lagi, PPN dalam negeri, pembayaran pajak pertambahan nilai dalam negeri, PPN atas transaksi di dalam negeri, itu meningkat 6,9% dibandingkan tahun lalu. Artinya transaksi masyarakat itu juga terus meningkat. Karena itu kita di satu lagi sisinya kita juga melihat inflasi yang cukup terkendali. Bahkan Indonesia itu inflasinya salah satu yang cukup rendah, 1,55% pada
pada bulan November yang lalu. Ini adalah indikasi bahwa kondisi ekonomi kita cukup resilient dan kita melihat bahwa pelaksanaan dari APBN itu sudah mampu memberikan bantalan-bantalan kepada masyarakat. Kalau tahun ini kita menjalankan perlindungan sosial, kita menjalankan program bantuan sosial, kita terus menggelontorkan untuk subsidi kompensasi BBM, subsidi untuk listrik, itu dalam rangka menjaga harga supaya daya beli masyarakat itu tetap bisa berlanjut ke depan. Jadi kita lihat bahwa kondisi ekonomi itu resilient, cukup baik, dan kalau kita mulai lakukan perhitungan-perhitungan atas dampak, kalau tadi ditanyakan bagaimana dampaknya itu adalah kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi antara kenaikan PPN dengan stimulus yang diberikan oleh APBN. Stimulus apa saja? Nah, ini kan sudah mulai dimunculkan di layar kita. Stimulus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, stimulus untuk kendaraan, stimulus untuk perumahan, stimulus untuk diskon listrik, dan berbagai macam lainnya termasuk untuk UMKM dan juga pekerja yang terkena PHK. Ini adalah desain kebijakan yang kita gelontorkan supaya bisa menjadi suatu paket menjalankan undang-undang perpajakan, namun juga dengan tetap menjaga kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat kita. Demikian, Mas Kevin. Pak Suhasil, berapa lama insentif ini akan diberikan? Apakah memang hanya 2 bulan saja? Nah, ini selanjutnya nanti bagaimana, Pak Suhasil? Beda-beda ya, beda-beda. Diskon listrik itu diberikan, bantuan pangan diberikan untuk 2 bulan. Kalau untuk UMKM, insentif untuk UMKM diberikan selama sepanjang tahun 2025. Ini mungkin harus saya detilkan sedikit ini. Yang disebut dengan UMKM itu saat ini mendapatkan yang namanya fasilitas untuk membayar pajak penghasilannya secara final. Pajak finalnya ini tarifnya adalah 0,5% dari omsetnya. Untuk UMKM yang sudah menggunakan fasilitas ini selama 7 tahun, maka dapat terus menggunakannya untuk tahun 2025. Sehingga kalau UMKM yang lain baru ada yang muncul pada 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya mereka tetap bisa menggunakannya itu sampai untuk 7 tahun masa penggunaan fasilitas UMKM, pajak UMKM final ini. Jadi ada sejumlah insentif yang berkelanjutan, ada sejumlah insentif yang memang kita maksudkan agar bisa meredam yang namanya potensi Januari dan Februari. Apalagi Februari itu adalah bulan untuk kita nanti juga mulai mempersiapkan memasuki periode puasa. Oke, baik Pak Suhasil, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News dan masih bersama dengan kami Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pak Suhasil, kita masih berbicara mengenai insentif dan stimulus yang diberikan. Pak Wamen, apakah memang stimulus dan insentif ini sebetulnya cukup untuk meredam dampak kebijakan PPN naik 12% ini? Karena kita tahu Pak Wamen, pada tahun depan itu yang naik bukan saja PPN saja, tapi kemudian juga ada pungutan-pungutan lain yang kemudian dibebankan kepada masyarakat, seperti kemudian asuransi wajib kendaraan bermotor, BPJS Kesehatan yang mungkin saja naik, lalu belum lagi mengenai pungutan tapera. Nah, ini apakah juga sudah dikaji Pak? Ini apakah memang bantuan dan stimulus ini cukup begitu? Mas Kevin ya, jadi yang tapera belum ada pembicaraan. Yang kemudian yang tadi disebutkan itu praktis belum ada pembicaraannya.
Namun kalau soal insentif saya mau terangkan dulu kira-kira begini. Sekarang itu sejumlah barang itu tidak dikenai PPN, tidak terkena pajak pertambahan nilai. Menurut undang-undang kita sebenarnya barang-barang ini kalau terjadi transaksi maka termasuk yang terkena PPN. Namun selama ini, jadi sudah berjalan ya sekarang ya, ada pembebasan atas sejumlah barang. Apa saja? Bahan makanan, bahan kebutuhan pokok itu tidak kena PPN kalau kita beli atau kita melakukan transaksi. Beras, jagung, kedelai, gula, susu, dan yang lain-lain barang hasil perikanan kelautan itu tidak terkena PPN. Saat ini sudah berlangsung, sudah tidak terkena PPN. Jasa angkutan umum, jasa freight forwarding, tarif khusus jasa pengiriman paket itu juga tidak terkena PPN. Saat sini sudah berlaku. Jasa pendidikan, pelayanan kesehatan, penjualan buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama itu juga tidak terkena PPN. Jasa keuangan dan jasa asuransi itu juga tidak terkena PPN. Lalu kemudian pembayaran air bersih, pembayaran listrik, kecuali untuk rumah dengan daya yang 6.600 volt ampere ke atas. Kalau di bawah 6.600 tidak terkena PPN. Ini adalah sudah tidak kena PPN sampai dengan saat ini. Nah, kita di Kementerian Keuangan selalu setiap tahun berusaha menghitung berapa sih yang tidak terkena PPN itu. Untuk tahun 2025 kita memperkirakan pembebasan PPN tersebut nilainya adalah mencapai 265 triliun rupiah. Artinya kalau dilakukan pengenaan PPN atas barang-barang yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat akan terbebani 265 triliun. Ini dibebaskan. Dengan dia dibebaskan berarti pemerintah tidak menerima, tidak mengumpulkan. Tidak apa-apa, buat kita tidak apa-apa karena kita yakini bahwa uang 265 triliun itu juga ada di masyarakat dan akan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi sebagai basisnya adalah konsumsi masyarakat maupun investasi masyarakat. Nah, atas yang terbebas PPN tadi, maka kita mengatakan terus berlangsung, tidak menjadi dikenakan. Jadi yang dikenakan yang mana? Yang dikenakan ya memang yang sudah terkena saat ini, yang tidak mendapatkan pembebasan. Karena itu kita kemudian merumuskan sejumlah insentif. Insentif yang tadi saya katakan, bidang otomotif dan properti, berupa PPN yang ditanggung pemerintah ataupun pajak penjualan barang mewah dalam negeri yang ditanggung pemerintah. Otomotif dan properti banyak dibeli oleh kelas menengah. Kalau insentif yang lain, pemberian diskon listrik itu adalah untuk pelanggan listrik 2.200 volt ampere ke bawah. Berarti ini banyak rumah-rumah dari keluarga-keluarga yang daya listriknya dari daya listrik 450, 900, daya listrik 1.300, dan daya listrik 2.200. Bagaimana dengan daya listrik yang lebih tinggi? Seperti yang saya katakan tadi, kalau daya listriknya itu 6.600, ya bayar PPN. Karena ini adalah daya listrik dari rumah-rumah yang lebih mampu dibandingkan yang 2.200. Kita juga menyisir lagi sejumlah barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat umum, yaitu yang sering kita pakai, tepung terigu, bukan saja dipakai oleh rumah tangga, tapi juga banyak dipakai oleh dunia usaha. Gula untuk keperluan industri, dan juga minyak kita, yaitu bagian dari minyak curah, minyak kita, maka kenaikan PPN-nya yang dari 11 ke 12%, 1%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga dari barang-barang yang bebas dari PPN maupun yang PPN-nya
ditanggung oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa terjaga. Kalau pajak PPN-nya tidak naik, ya berarti harganya relatif juga harusnya tidak naik. Hingga ini adalah bentuk bagaimana insentif tersebut menjaga harga di masyarakat. Karena saya juga banyak menerima pertanyaan, gimana harganya Pak? Kalau PPN-nya tidak naik atau PPN-nya tetap dibebaskan, ya berarti harganya nggak perlu berubah. Dan ini yang kita harapkan terjadi, dunia usaha kita kemudian yang mendapatkan bebas PPN ini ya tidak menaikkan harga di tahun 2025. Demikian Bung Kevin. Baik, terakhir Pak Suhasil, apakah ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan PPN 12% ini oleh Metro TV, Pak Wamen? Baik, makasih. Jadi Mas Kevin dan Ibu Bapak sekalian, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kebijakan pajak PPN adalah bagian dari kebijakan pajak. Ini adalah bagian dari kebijakan kita melakukan bernegara yang kita jalankan dengan menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu kita gunakan, kita kembalikan, kita belanjakan lagi untuk masyarakat. Artinya apa? Pemerintah, negara mengumpulkan penerimaan, namun penerimaan itu dipakai untuk belanja negara yang selama ini juga sudah banyak kita nikmati. Kalau pembangunan infrastruktur, jalan raya, jalan tol, bendungan, airport, pelabuhan yang kita gunakan, yang dibangun dengan uang APBN adalah dikembalikan lagi untuk masyarakat. Pemerintah sudah pasti akan terus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sebelum kita menjalankan kebijakan-kebijakan. Karena itu ketika kita menjalankan undang-undang, menjalankan kebijakan PPN, maka kita menjalankan kebijakan PPN dengan prinsip berkeadilan. Artinya kelompok masyarakat yang lebih mampu membayar lebih banyak, kelompok masyarakat yang kurang mampu itu tidak membayar ataupun malah diberikan bantuan, diberikan insentif, diberikan stimulus agar bisa terus melakukan kegiatan ekonomi. Saya rasa demikian, semoga dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang kita lakukan. Terima kasih, Bung Kevin. Ya, Pak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News Metro TV. Selamat malam, Pak Suhasil. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.